tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah di Lamajang. Dalam seri ke-441 ini didukung oleh para pemain Malik sebagai Rawedeng, Beni sebagai Rapangsa, Salman sebagai Telik Sandi Lamajang, Udin dan Edi sebagai prajurit Majapahit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Setelah para prajurit Majapahit menyingkirkan mayat-mayat yang berkelimpangan di mana-mana, Rawedeng dan kawan-kawannya pun segera memerintahkan mereka kembali untuk memeriksa rumah-rumah penduduk yang masih utuh. Sebagian dari rumah warga desa Kancipuri memang telah habis terbakar akibat ulah para prajurit Majapahit. Coba kalian periksa kembali rumah-rumah warga desa ini. Barangkali saja masih ada prajurit Lamajang yang masih hidup. Dan kalau memang ada, bunuh saja. Baik, Tuan Rawedeng. Ya, kerjakan. Ayo, periksa.
Dengan serentak prajurit-prajurit Majapahit itu menyebar untuk menggeledah rumah para penduduk yang tidak terkena kebakaran tadi. Asap kelihatan masih mengepul di bekas tiang-tiang rumah yang terbakar, dan sebagian api nampak masih menyala di sana-sini. Rawedeng, kita berhasil menguasai desa Kancipuri ini. Lalu bagaimana rencana kita selanjutnya? Apakah kita akan kembali ke benteng Pajarakan? Tidak. Kita tidak boleh kembali ke benteng dulu sebelum mendapat perintah dari Gusti Ramapati. Sebaiknya sekarang kita lihat prajurit-prajurit kita, Rapangsa. Apakah mereka menemukan prajurit Lamajang yang masih hidup atau tidak? Ayo. Iya, ayo. Setelah beberapa saat para prajurit Majapahit menggeledah rumah warga desa Kancipuri yang masih utuh, salah seorang prajurit segera menemui Rawedeng. Tuan Rawedeng, semua rumah warga desa yang masih utuh sudah kami geledah. Dan ternyata tak ada satu orang prajurit Lamajang pun yang bersembunyi. Mereka tewas semua. Bagus. Bagus kalau memang tidak ada yang hidup. Nah, sekarang suruh kumpul semua kawan-kawanmu yang lain. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Baik, Tuan Rawedeng. Prajurit itu segera bergegas pergi untuk memanggil kawan-kawannya yang lain untuk segera berkumpul. Tapi ketika ia akan memerintahkan kawan-kawannya berkumpul, tiba-tiba dari arah lain terdengar teriakan seorang kawannya yang memanggil. Cepat kemari. Ada apa Gowok memanggilku? Cepat ke sini. Iya. Ada apa Gowok? Kau lihat ini. Darah. Apakah ini darah salah seorang prajurit Lamajang yang mencoba untuk kabur? Aku rasa begitu. Sebaiknya kita ikuti saja ceceran darah ini, Kucupak. Ayo. Tunggu dulu. Aku sebenarnya sedang diperintahkan Tuan Rawedeng untuk mengumpulkan kawan-kawan kita yang lain. Kalau begitu, sebaiknya kau laporkan dulu tentang ceceran darah ini pada Tuan Rawedeng. Sementara aku mengikuti sampai di mana ceceran darah ini. Jangan dulu. Sebaiknya kita laporkan bersama-sama. Ya, baiklah. Kedua prajurit itu kemudian segera melangkah menemui Rawedeng. Memang benar, di tempat itu, di semak-semak yang pendek, nampak ceceran darah seseorang. Beberapa saat kemudian, kedua prajurit itu melapor pada Rawedeng, dan mereka pun segera kembali ke tempat itu. Ini Tuan Rawedeng. Iya. Kalau begitu, lacak darah ini sampai di mana? Dan kalau kalian menemukan prajurit itu, bawa ke hadapanku. Baik, Tuan Rawedeng. 6 orang prajurit yang ditugaskan Rawedeng kemudian segera melacak ceceran darah itu. Malam belum lama naik, tapi suasana di desa Kancipuri kelihatan begitu mengerikan sekali. Sementara itu, tak jauh dari desa itu, nampak tergeletak sesosok tubuh berlumuran darah. Tubuh itu bergerak-gerak dan sepertinya dia masih hidup. Sekujur tubuhku terasa sakit sekali. Seharusnya tadi aku bisa cepat-cepat meninggalkan desa ini untuk melapor pada Kider Pana. Tapi aku terlambat. Maafkan aku, Tuan Rake Jangkung. Aku telah lalai menjalankan perintahmu.
Seharusnya aku memang tidak ikut bertempur. Karena aku mempunyai tugas sendiri sebagai telik sandi. Aku harus kuat. Rupanya dia seorang prajurit Lamajang yang ditugaskan Rakeh Jangkung sebagai telik sandi. Prajurit itu kelihatan terluka cukup parah. Pakaiannya nampak compang-camping, bekas babatan senjata tajam. Dengan sekuat tenaga, prajurit itu mencoba untuk bangkit. Apakah aku masih kuat untuk datang ke desa Ganding? Luka-luka di tubuhku cukup banyak dan rasanya sangat perih sekali. Aku harus bisa berdiri. Perlahan dia mencoba berdiri, tapi baru saja kedua kakinya menyanggah tanah, kembali ia terkulai lemah. Akhirnya dengan terpaksa dia pun harus merangkak. Aku memang tidak kuat. Aku menyesal sekali telah lalai dalam tugas. Tuan Rakeh Jangkung, maafkan saya, Tuan. Aku tidak boleh mati. Ya, sebelum aku menemui Kider Panah, atau paling tidak sampai di desa Ganding. Biarlah aku akan terus merangkak. Mudah-mudahan saja prajurit-prajurit Majapahit tidak tahu bahwa aku masih hidup. Prajurit Lamajang itu masih terus merangkak menerobos semak belukar dengan lemah. Terkadang dia jatuh dan pingsan. Tubuhnya kelihatan semakin lemah. Dan setelah merangkak beberapa tombak jauhnya, dia tiba-tiba saja terkejut. Di hadapannya sudah berdiri seseorang menatapnya. Siapa kau? Tenang, tidak perlu takut. Apakah kau prajurit Lamajang? Iya. Kalau begitu kita masih berteman. Aku juga prajurit Lamajang. Aku ditugaskan Ki Derpana untuk melihat keadaan di desa Kancipuri. Desa Kancipuri sekarang sudah hancur. Dan mungkin Tuan Rakeh Jangkung pun sudah tewas. Rawedeng dan para prajuritnya yang menguasai desa itu sekarang. Ya, aku juga sudah melihatnya. Syukurlah. Sebaiknya sekarang kau cepat kembali untuk melaporkan hal ini. Semula, tadinya pun aku ditugaskan sebagai telik sandi yang harus melaporkan penyerangan ini pada Ki Derpana. Tapi gagal. Tubuhku terluka semua. Pergilah cepat dari tempat ini, kawan. Keadaannya semakin gawat. Aku khawatir prajurit-prajurit Majapahit yang berada di bawah pimpinan Rawedeng menyebar sampai kemari. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Ya, baiklah. Aku akan segera pergi. Apakah kau pun ingin kubawa ke desa Ganding? Tidak perlu. Rasanya aku tak akan mungkin dapat bertahan lama. Tapi biarlah. Yang penting, aku puas dapat bertemu dengan kawanku sendiri. Kau dengar itu?
Itu langkah para prajurit Majapahit. Cepatlah kau menghindar, kawan. Suasana malam ini benar-benar kurang menyenangkan. Biarlah aku yang menghadapi mereka. Baik. Terima kasih, sobat. Ini langkah prajurit-prajurit Majapahit. Ya. Sepertinya orang-orang ini lebih dari 2 orang. Baiklah, biarlah aku mati di sini. Rasanya tubuhku pun sudah tidak kuat lagi untuk bergerak. Prajurit Lamajang itu kelihatan semakin lemah. Tubuhnya tertelungkup tak berdaya. Sementara darah masih terus keluar dari luka-luka di tubuhnya. Dan tak beberapa lama kemudian, setelah Telik Sandi tadi pergi, muncullah 6 orang prajurit Majapahit yang sejak tadi melacak bercecerannya darah itu. Darah ini sepertinya masih terus berceceran. Untung saja cahaya bulan cukup terang. Jadi kita tidak terlalu sulit untuk mengikuti ceceran darah ini. Hei, lihat itu. Sepertinya dialah prajurit yang terluka itu. Ayo kita dekati. Ayo. Tubuhnya sepertinya masih bernapas. Kawan-kawan, lihat tubuhnya. Kita lihat apakah dia benar-benar masih hidup. Prajurit Lamajang yang sudah terluka parah itu tubuhnya dibalikkan dengan sangat kasar dan kejam. Sekarang dia tertelentang dan nafasnya terlihat sekali-sekali menyentak. Benar, dia masih hidup. Ayo bangunkan. Buat prajurit tolol ini membuka matanya. Ya, baik. Hei, ayo buka matamu. Jangan berpura-pura pingsan kau. Ayo, buka matamu. Bagus. Ayo, buka matamu. Sekalipun kau hanya mengerang kesakitan, itu berarti kau siap membuka matamu. Ayo, buka matamu, setelah itu kau bicara. Ayo bicara dan buka matamu. Jangan hanya mengerang saja. Ayo, buka matamu. Dan katakan, mau kemana kau tadi? Prajurit Lamajang memang bodoh. Tindakan setolol ini masih dilakukannya. Untuk apa melawan prajurit Majapahit yang ribuan jumlahnya? Dan ketololannya sekarang kembali melekat di otak orang ini. Dia masih saja diam dan tak mau membuka matanya. Ucupak, bagaimana kalau kita paksa lebih keras lagi? Itu terserah. Yang penting jangan sampai dia tewas. Karena Tuan Rawedeng menginginkan orang ini hidup-hidup. Itu gampang. Kawan-kawan, angkat tubuh orang ini. Dirikan. Buat dia tegak. Dan kalian jangan sampai melepaskan ke tanah. 4 orang prajurit yang lain kemudian segera mengangkat tubuh prajurit Lamajang yang terluka itu. Dengan sangat kasar tubuh itu didirikan sambil dipegangi kedua belah tangannya. Begini kan lebih enak dan tepat. Nah, mau membuka mata atau tidak? Atau kau akan merasakan ini? Tunggu. Sebenarnya kita tak perlu menyakiti terlalu keras. Bukankah tubuhnya sedang terluka parah? Jangan-jangan ia tewas.
Coba kulihat. Seorang prajurit yang bernama Kucupak kemudian segera memeriksa tubuh prajurit Lamajang itu. Cahaya bulan menerpa wajah orang itu. Dan jelas sekali dari raut wajahnya, tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia masih hidup. Goblok. Aku bilang apa tadi? Seharusnya kita tidak perlu menyakiti terlalu keras. Sekarang ia tewas. Lantas apa nanti jawaban kita jika menghadap Tuan Rawedeng? Ya, kita katakan saja ia tewas. Toh dia tidak tahu. Kan beres persoalan. Iya tidak, teman-teman? Oh, iya, benar. Iya. Habis kita mau bicara apa lagi? Kalau kita mengaku, percuma. Kita pasti akan kena hukumannya. Sudahlah. Ayo kita kembali. Ya sudah, ayo. Setelah melihat buruannya tewas, prajurit-prajurit Majapahit segera pergi ke desa Kancipuri. Kembali suasana menjadi sunyi dan lengang. Tubuh prajurit Lamajang itu sekarang telah kaku dan dingin. Angin berhembus perlahan, mengelus dahan-dahan pohon. Sementara itu, Telik Sandi yang ditugaskan Ki Derpana untuk melihat suasana di desa Kancipuri, tengah berkuda ke desa Ganding. Benteng Pajarakan dan desa Kancipuri telah diduduki musuh. Mereka memang pantas menang, karena mereka mempunyai prajurit yang ribuan jumlahnya. Tetapi terus terang, perbuatan mereka tak lebih dari perbuatan manusia-manusia pengecut. Kalau saja kekuatan prajurit Majapahit dan prajurit Lamajang sama, aku yakin kemenangan berada di tangan orang-orang Lamajang. Dasar manusia-manusia licik. Merambat naik, rembulan masih setia mengintip dari sela-sela mega hitam. Setelah berkuda melewati jalan berbatu dan bersemak-semak, akhirnya Telik Sandi itu pun mulai melewati tugu perbatasan desa Ganding. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Aku harus segera menghadap Ki Derpana untuk melaporkan ini semua. Dan aku rasa Ki Derpana akan kecewa. Setelah berkuda melewati jalan setapak yang berbatu dan dipenuhi oleh semak belukar yang berduri,
Telik Sandi itu pun mulai memasuki desa Ganding. Dia terus berkuda sampai akhirnya berhenti di sebuah pondok sederhana. Di depan pondok itu nampak berkumpul beberapa prajurit Lamajang. Semuanya gugur. Prajurit-prajurit Majapahit rata-rata bertempur secara brutal. Mereka sepertinya tidak mempunyai pri kemanusiaan. Barat, kurang ngajar. Prajurit-prajurit Majapahit memang perlu disingkirkan. Adi Pawagal, Adilakeh Jangkung, ternyata kau harus pergi lebih dulu menghadap Dewata Agung. Demi kalian dan demi kebenaran yang kita yakini, aku berjanji akan menyingkirkan mereka dari atas bumi ini. Ki Derpana, aku rasa sebentar lagi desa ini pun akan menjadi sasaran prajurit-prajurit Majapahit. Apakah kita pun akan bertahan di sini untuk melindungi warga desa Ganding? Iya, tapi rasanya aku sudah tidak sabar untuk segera menghajar mereka. Kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit datang ke desa ini, sudah pasti warga desa Ganding ini juga akan menjadi sasaran mereka. Dan aku memang tidak mau hal itu terjadi. Lalu kita harus bagaimana, Ki? Begini saja. Sebaiknya kita serang mereka sebelum mereka sendiri menyerang kita. Dan aku rasa itu cara yang terbaik untuk tidak melibatkan warga desa Ganding. Nah, sebaiknya sekarang kau selidiki lagi. Sudah sampai di wilayah desa ini atau belum para prajurit-prajurit itu? Seandainya sudah, kau harus segera kembali untuk segera melaporkan padaku. Baik, Ki. Kalau begitu sekarang juga saya akan pergi. Iya, bergeraklah dengan cepat agar semua pekerjaan dapat kita lakukan dengan baik. Iya, Ki. Saya mohon diri dulu, Ki. Silakan. Kurang ajar para prajurit Majapahit itu. Lihat saja nanti akibatnya. Aku akan menggempur mereka lebih dulu sebelum mereka menggempurku. Sebaiknya sekarang aku mengumpulkan para prajuritku dulu. Mereka harus kuatur lebih jelas lagi. Setelah duduk termenung beberapa saat, Ki Derpana kemudian bangkit dari tempat duduknya untuk menemui prajurit-prajurit yang berada di luar pondoknya. Prajurit, kumpulkan semua kawan-kawanmu yang lain. Malam ini juga kita akan adakan penyerangan ke tempat musuh. Cepat, jangan buang-buang waktu. Baik, Ki. Seharusnya aku tadi tidak menempatkan mereka dulu di perbatasan desa. Tapi tidak apa-apa. Toh sebentar lagi mereka akan berkumpul. Malam perlahan terus naik. Angin berhembus dingin dan serangga malam bersenandung tak henti-hentinya. Sementara itu, di sebuah tempat yang tak jauh dari desa Ganding, Rakuti dan Rasemi bersama 10.000 orang prajuritnya membuka perkemahan. Kenapa kita tidak mengadakan penyerangan malam ini? Kita tidak perlu terburu-buru, Rakuti. Penyerangan pada besok pagi adalah saat yang tepat. Aku rasa kau tidak perlu terlalu tegang. Toh semuanya aku nanti yang akan mengaturnya. Sebaiknya, sekarang kita rencanakan posisi yang baik, Rakuti, sambil menunggu kabar dari Telik Sandi kita. Kau aturlah. Tapi yang jelas sebenarnya aku ingin semua pekerjaanku berjalan dengan lancar, dengan cepat.
agar semuanya cepat beres. Iya, semua pasti akan cepat beres, Rakuti. Asal kau bisa tenang dan sabar. Kalau semua kita lakukan terburu-buru, ya aku khawatir justru kita nanti yang akan mengalami masalah. Di saat keduanya tengah membicarakan masalah penyerangan esok hari, muncullah seorang prajurit Majapahit. Dan rupanya prajurit ini adalah prajurit yang ditugaskan sebagai telik sandi. Maaf Tuan Rasemi dan Tuan Rakuti. Saya datang. Ada sesuatu yang saya ingin laporkan pada Tuan berdua. Oh, iya. Aku baru ingat, bukankah kau ini adalah yang kutugaskan memata-matai desa Ganding? Benar, Tuan. Kalau begitu duduklah. Kau ceritakan apa yang kau ketahui tentang prajurit-prajurit Lamajang yang berada di desa Ganding. Ayo. Baik, Tuan Rasemi. Prajurit-prajurit Lamajang yang berada di desa Ganding tidak lebih dari 500 orang. Dan yang memimpin mereka adalah Ki Derpana. Hanya sekianlah yang saya ketahui, Tuan. Jadi kekuatan prajurit-prajurit Lamajang itu hanya ada 500 orang? Benar, Tuan. Oh, kalau begitu kita tidak ada kesulitan, Rakuti. Prajurit-prajurit kita cukup banyak untuk menghancurkan mereka. Dan aku percaya bahwa kita akan berhasil menguasai desa Ganding. Nah, Rakuti, kalau begini, artinya ya sudah jelas bahwa penyerangan pada besok pagi itu adalah saat yang paling tepat. Terserah kau, Rasemi. Bagus. Artinya kau mulai mengerti, bukan? Hei, prajurit, lebih baik kau kembali ke tempat tugasmu. Baik, Tuan Rasemi. Prajurit itu kemudian melangkah keluar. Rasemi kelihatan senang sekali dengan apa yang dilaporkan prajuritnya. Desa Ganding, sebentar lagi akan jatuh ke tangan kita, Rakuti. Dan kau, Rakuti, pasti akan mendapat kepercayaan yang penuh dari Gusti Prabu. Percayalah itu, Rakuti. Kau terlalu banyak menganggap mudah, Rasemi. Oh, tidak. Aku tidak menganggap mudah semua persoalan. Aku cuma menganggap persoalan itu enteng saja. Nah, dengan begitu kita akan dapat menyelesaikannya dengan mudah. Sudahlah, lupakan segala kekesalanmu. Aku yakin semuanya itu dapat kau lakukan dengan mudah. Untuk menyerbu ke desa Ganding. Oh, aku rasa tidak ada persoalan. Kekuatan musuh yang akan kita hadapi ini hanya sedikit. Cuma 500 prajurit. Nah, sementara kita mempunyai 10.000 prajurit, jauh bukan perbandingannya. Sekalipun jauh, tapi belum tentu mereka akan kalah. 10.000 prajurit. Kalau prajurit itu bodoh semua, rasanya tak akan ada artinya, Rasul. Iya, aku percaya, Rakuti. Tetapi, di sini kita mempunyai kekuatan lain. Kau sendiri salah satunya, Rakuti. Kau, aku yakin orang sepertimu itu jangankan menghadapi prajurit 500 orang. 10.000 orang pun aku rasa kau mampu. Sudahlah, Rasemi. Kita bicara masalah siasat para prajurit kita saja. Kita tidak perlu bicara mantur. Baik, Rakuti. Sambil tersenyum kecil, Rasemi segera membicarakan perihal para prajurit Majapahit. Rakuti selalu merasa tidak suka kalau Rasemi mencoba memuji-mujinya. Sementara itu di luar, tenda-tenda telah berdiri tegap, dan prajurit-prajurit banyak yang membuat perapian sambil berjaga-jaga. Namun mereka tidak menyadari, ada sepasang mata mengintai dengan tajam. Banyak sekali tenda mereka dipasang di sini. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Prabu Jayanegara mengutus para prajuritnya ke setiap desa. Tidak kira-kira. Wah. Kalau ku taksir,
Mereka kurang lebih ada 10.000 orang prajurit. Oh, gila. Apakah prajurit-prajurit Lamajang yang dipimpin Ki Derpana mampu melawan mereka? Benar-benar kejam. Mereka kelihatannya tidak akan mengadakan penyerangan pada malam hari. Iya, mungkin penyerangan akan mereka lakukan besok. Iya. Kalau begitu sebaiknya aku kembali saja. Aku harus segera melaporkan kepada Ki Derpana. Mudah-mudahan tak ada prajurit Majapahit yang ronda sampai kemari. Iya, dengan begitu aku akan mudah meninggalkan tempat ini. Aku mendengar ranting diinjak oleh seseorang. Iya. Jangan-jangan itu prajurit Majapahit yang mengadakan penjagaan. Aku harus cepat-cepat bersembunyi dulu. Kalau tidak, mereka pasti akan melihatnya. Prajurit mata-mata yang bernama Padatala itu segera bersembunyi begitu mendengar sebuah ranting pohon terinjak seseorang. Dan benar saja, dari arah barat muncul 3 orang prajurit Majapahit yang ditugaskan menjaga sekitar tempat itu. Prajurit-prajurit itu segera berlalu setelah melihat keadaan aman. Syukurlah mereka cepat berlalu. Hampir saja aku menjadi mangsa mereka. Iya, sebaiknya cepat-cepat kutinggalkan saja tempat ini. Dengan berlari-lari kecil menerobos semak belukar yang rimbun, prajurit mata-mata itu lenyap di balik kegelapan malam. Sementara itu, di benteng Pajarakan, Prabu Jayanegara dan Sang Ramapati tengah berbincang-bincang mengenai penyerbuan ke Istana Lamajang. Apakah Nambi berada di istananya pada saat-saat genting seperti ini, Eyang Patih? Hamba rasa Adi Nambi pasti masih berada di istananya. Sekalipun dia mengetahui bahwa istananya bakal diserbu prajurit-prajurit Majapahit. Adi Nambi seorang patih yang berani bertanggung jawab, Gusti Prabu. Bagus sekali kalau memang dia ada di istananya. Dengan begitu, dia bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Aku sebenarnya tidak habis pikir. Untuk apa Paman Nambi merencanakan pemberontakan? Dia membangun benteng semegah ini. Kemudian menempatkannya dengan puluhan prajurit Lamajang. Apakah dia merasa kurang atas kedudukannya selama ini? Hamba rasa begitu, Gusti Prabu. Apalagi selama ini kelihatannya dia sangat membenci sekali Gusti Prabu. Ya. Bisa saja sebagai pelampiasan nafsu dendamnya, dia menyusun kekuatan untuk memberontak. Kalau dia mau berpikir lebih jauh, aku rasa semuanya percuma. Percuma, Eyang Patih. Kita mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar. Sedangkan dia, apa yang diandalkan? Iya, Gusti Prabu. Untuk penyerangan ke Istana Lamajang, bagaimana, Eyang Patih? Semua telah hamba susun secara rapi, Gusti Prabu. Dan hamba yakin kita pasti akan mudah menundukkan mereka. Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit kita yang telah Eyang Patih kirim ke Desa Ganding dan ke Kancipuri? Apakah mereka akan mampu menduduki kedua desa itu? Gusti Prabu tidak perlu cemas. Semuanya pasti dapat diselesaikan prajurit-prajurit kita. Dan orang-orang yang hamba kirim sebagai pimpinan mereka bukanlah orang-orang sembarangan, Gusti. Ya, syukurlah kalau memang prajurit-prajurit kita mampu menduduki kedua desa itu. Oh ya, Eyang Patih,
Kalau kulihat keadaan benteng ini, kelihatannya mempunyai arti tersendiri. Maksud Gusti Prabu? Benteng ini sepertinya bukan hanya baru dibangun, tetapi seperti sudah beberapa tahun yang lalu. Apakah benar begitu, Eyang Pati? Ya, benteng ini memang sudah ada sebelumnya. Tetapi waktu itu bentuknya hancur dan tidak baik. Dan baru beberapa waktu yang lalu Adi Nambi membangunnya untuk merencanakan pemberontakan. Apakah dia ingin membuat negeri tersendiri, Eyang Pati? Artinya terpisah dengan Majapahit? Kemungkinan seperti itu bisa saja, Gusti Prabu. Tetapi yang hamba ketahui, Nambi ingin memberontak, itu saja. Paman Nambi sungguh seorang patih yang bodoh. Cara berpikirnya hanya ingin memberontak saja padaku. Tapi semua itu akan berakhir, Paman Nambi. Ya, kalau nanti kursi kepatian telah kosong, aku harap Eyang Pati mau menempatinya. Karena biar bagaimanapun juga, Eyang Pati adalah orang yang pantas mendudukinya. Ah, Gusti Prabu, usia hamba sudah cukup tua. Mana pantas hamba menjabat kedudukan seperti itu. Yang masih muda dan pantas menduduki tempat itu kan masih banyak, Gusti. Aku mengerti, Eyang Pati. Tetapi aku lebih condong kalau Eyang Pati yang mendudukinya. Ya, kalau memang demikian terserah Gusti Prabu lah. Hamba hanya menjalankan saja. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Menurut Kinderpana, malam ini mau diadakan penyerangan. Itu kesempatan yang bagus. Karena keadaan mereka sedang tidak dalam keadaan siap. Aku sangat setuju sekali dengan rencana ini. Hea, hea, hea! Sandi utusan Kinderpana terus berkuda menembus kegelapan malam. Udara dingin masih terasa menyelusup ke pori-pori kulit. Rembulan belum beranjak dari tempatnya semula. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.